Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Maulana dalam pembahasan soal matematika. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal Olimpiade Sains Nasional bidang matematika tingkat provinsi jenjang sekolah dasar tahun 2013 nomor 7 dan tahun 2019 nomor 18. Kedua soal ini merupakan soal sistem persamaan linear tiga variabel. Untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut. Pertama, soal tahun 2013 nomor 7. Soalnya berbahasa Inggris, artinya adalah jika A tambah B tambah C sama dengan 210, lalu A sama dengan 4B, dan A sama dengan seperempat C, maka, jadi denominatornya maka, value, nilai. Maka nilai dari A adalah, oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama, kalau kalian jago dalam menebak angka, kalian sebenarnya bisa langsung menebak A, B, dan C yang memenuhi. Ketiga, dan harus memenuhi ketiga persamaan ini ya. Tidak boleh salah satu atau cuma dua. Harus memenuhi ketiga persamaan ini. Nah, jika kita ingin menyelesaikannya dalam bentuk sistem persamaan linear tiga variabel, pertama kita harus ubah dari tiga variabel menjadi satu variabel saja. Karena agak sulit dikerjakan jika menggunakan tiga variabel sekaligus. Jadi harus kita ubah menjadi satu variabel. Jika kita perhatikan ketiga soal ini, semua memiliki nilai A. Jadi ada A di setiap persamaan dari tiga persamaan yang diberikan. Makanya nanti kita harus ubah ke dalam bentuk variabel A semuanya. Pertama, petunjuknya adalah A sama dengan 4B. A sama dengan 4B artinya A sama dengan 4 kali B. Dari sini kita bisa ubah bahwa B itu sama dengan seperempat A. Jadi ini 4 kali B, jadi jika yang dicari adalah B-nya, berarti itu adalah seperempat dari A. Nah, dari sini kita dapat menyatakan B dalam A. Kemudian A sama dengan seperempat C. Dari sini kita bisa peroleh bahwa C itu sama dengan 4A. Jadi ini A sama dengan 1/4 dari C. Jadi dari dibagi, pindah ruas menjadi dikali. Berarti C sama dengan 4A. Kemudian kita masuk ke persamaannya. A tambah B tambah C sama dengan 210. Lalu A-nya kita ubah tetap jadi A. Lalu B-nya kita ubah menjadi seperempat A. Lalu C-nya kita ubah menjadi 4A. Sama dengan 210. Nah, perhatikan jadi alasan tadi kita ubah semua ke dalam bentuk A agar kita bisa muat dalam bentuk satu variabel seperti ini. Nah, ketika semuanya sudah berbentuk satu variabel seperti ini bisa kita jumlahkan. Jadi ini A, ini 4A, kita jumlahkan A tambah 4A. Ini kalau ditulis A begini artinya 1A ya. Jadi 1A tambah 4A itu sama dengan 5. 5 tambah seperempat, jadi kita tulis seperti ini. 5 tambah seperempat A itu sama dengan 210. 5 tambah seperempat itu sama dengan 21/4. Dari 4 kali 5, 20. Tambah 1 sama dengan 21/4 A sama dengan 210. Berarti A sama dengan 4/21 kali 210. Dari sini kita bisa bagi 210 bagi 21 itu sama dengan 10 kali 4 sama dengan 40. Jadi kita sudah peroleh nilai A sama dengan 40. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah 40. Jadi kita sudah punya nilai A sama dengan 40. Jadi soal ini sudah selesai. Tapi jika kalian masih ingin menambahkan informasi, misalnya kalian ingin mencari nilai B, kita sudah tahu bahwa B itu sama dengan seperempat A. Berarti sama dengan seperempat dari 40. Karena seperempat kali 40, 40 bagi 4 itu sama dengan 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi nilai B-nya sama dengan 10. Lalu nilai C-nya 4 kali A, berarti 4 kali 40 sama dengan 160. Jadi nilai B-nya 10 dan nilai C sama dengan 160. Jika kalian coba menjumlahkan, iseng-iseng mengecek apakah sama hasilnya jika dijumlahkan, ternyata 40 tambah 160 tambah 10 itu hasilnya 210. Jadi sudah cocok ya dari informasi yang sudah diberikan. Oke, jadi itu saja untuk soal tahun 2013 nomor 7. Sekarang kita masuk di pembahasan soal UN SMA tahun 2012. Kenapa saya bahas ini juga? Karena ini mirip dengan
soal sebelumnya supaya ada kaitan dengan soal sebelumnya. Nah, perhatikan soal UN SMA program IPA tahun 2012 berikut. Pertama adalah umur Anti lebih muda 2 tahun dari umur Beni. Ingat ya, umur Anti lebih muda 2 tahun dari umur Beni. Misalkan Anti ini kita simbolkan A dan Beni ini B. Jadi kita bisa tulis persamaannya sebagai berikut. A sama dengan B kurang 2. Jadi dari sini kan kita sudah tahu ya bahwa yang lebih tua kan Beni. Dan Anti lebih muda 2 tahun. Berarti untuk memperoleh umur Anti berarti umur Beni dikurang 2 tahun. Lalu umur Beni lebih muda 3 tahun dari umur Chandra. Berarti B sama dengan umur Chandra dikurang 3 tahun. Lalu petunjuk selanjutnya jumlah umur Anti, Beni, dan Chandra 61 tahun. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 61. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah umur Anti dan Chandra? Nah, kalian bisa perhatikan ketiga persamaan ini semua memiliki variabel B. Semua ada B-nya ya. Kalau yang pertama kan tidak ada C-nya. Kalau yang kedua tidak ada A-nya. Nah, yang selalu ada itu variabel B. Jadi semua kita ubah menjadi variabel B agar mudah kita selesaikan. Nah, karena A sama dengan B kurang 2 berarti ini sudah bisa kita ubah menjadi variabel B. Lalu B sama dengan C kurang 3 kita ubah terlebih dahulu menjadi C sama dengan B tambah 3. Jadi karena B sama dengan C kurang 3 berarti C sama dengan B tambah 3. Nah, negatif 3-nya bisa kita geser ke kiri. Dari negatif pindah jadi positif. Berarti C sama dengan B tambah 3. Nah, dari sini kita sudah bisa ubah. A kita ubah menjadi B kurang 2. Lalu B kita ubah tetap B. C kita ubah menjadi B tambah 3. Sama dengan 61. Dari sini kita sudah punya persamaan 3 variabel. Persamaan 1 variabel. Jadi semua dalam bentuk variabel B. Nah, dari sini kita jumlahkan B tambah B tambah B itu sama dengan 3B. Negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. Berarti kita tulis 3B tambah 1 sama dengan 61. Otomatis 3B sama dengan 60. Dan B sama dengan 60 per 3 sama dengan 20. Dari sini kita sudah punya umur Beni ya. Umur Beni sama dengan 20 tahun. Karena yang ditanyakan adalah umur Anti dan Chandra, jumlah umur mereka berdua. Jadi pertama kita cari umur Anti. Jadi Anti itu sama dengan B kurang 2. Karena B sama dengan 20 tahun, tinggal kita kurangkan 2 tahun, berarti 20 kurang 2 sama dengan 18 tahun. Lalu umur Chandra itu sama dengan B tambah 3. Karena umur B 20, jadi 20 tambah 3 sama dengan 23 tahun. Kemudian A tambah C sama dengan, berarti karena A-nya 18, C-nya 23. Jika kita jumlahkan 18 tambah 23 sama dengan 41. Jadi jumlah umur Anti dan Chandra adalah 41 tahun. Oke, kita tulis jadi jawabannya 41 ya. Oke, lanjut soal tahun 2019 nomor 18. Perhatikan soalnya. Dodi, Endang, Fahmi, dan Gafis berlomba melempar batu. Hasil perlombaannya diperoleh sebagai berikut. Pertama, 5% lemparan Endang lebih jauh dari lemparan Dodi. Nah, jadi dari petunjuk soal ini, 5% lemparan Endang lebih jauh dari lemparan Dodi. Jika sama, kita bisa misalkan 100% ya, 100% sama. Tapi jika lebih, berarti kita bisa tulis seperti ini. Lemparan Endang sama dengan 105% dari lemparan Dodi. 105% dari D. Kenapa? Karena lebih jauh 5%. Oke, lanjut. Untuk Fahmi, 8% lemparan Fahmi lebih dekat dari lemparan Dodi. Karena lebih dekat berarti di bawah 100% ya. Berarti kita tulis F sama dengan 92% dari D. Karena 100% dikurang 8%. Berarti sisa 92% D. Lalu G, Gafis, 10% lemparan Gafis lebih jauh dari lemparan Dodi. Berarti G sama dengan 110% dari D. Kemudian rata-rata jarak lemparan mereka 305,25 desimeter. Karena rata-rata dari keempat lemparan
tersebut adalah 305,25, berarti jika kita jumlahkan lemparan Dodi tambah lemparan Endang tambah lemparan Fahmi tambah lemparan Gafis adalah 305,25 kali 4. Mengapa kita kali 4? Karena ini merupakan rata-rata dari 4 lemparan. Berarti totalnya harus kita kali 4. Nah, 305,25 kali 4 itu sama dengan 1221. Jadi, total lemparan mereka adalah 1221 desimeter. Lalu seperti, soal sebelumnya kita ubah mereka menjadi satu variabel yang sama, karena ini malah, berbentuk 4 variabel ya, 4 variabel. Jadi kita, satukan menjadi satu variabel, jadi D kita biarkan, kita tulis 100% ya karena sama, jadi 100% dari D, lalu E kita ubah menjadi 105%, F kita ubah menjadi 92%, dan G kita ubah menjadi 110%. Totalnya sama dengan 1221. Jadi ini D tambah E tambah F tambah G sama dengan 1221. Lalu kita jumlahkan persentase dari setiap D ini. 100 tambah 105 tambah 92 tambah 110 itu sama dengan 407%. Jadi saya tuliskan 407/100 kali D sama dengan 1221, D sama dengan 100/407. Jadi ini kita pindahkan ke ruas kanan, jadi kita balik 100/407 kali 1221. Jika kita bagi 1221 dibagi dengan 407, hasilnya adalah 3. Dan 3 kali 100 hasilnya 300 desimeter. Dari sini kita sudah memperoleh informasi bahwa ternyata lemparan Dodi adalah 300 desimeter. Yang ditanyakan pada soal ini adalah jarak lemparan Gafis. Gafis itu lebih jauh ya, 10 meter, 10%. Jadi kita tuliskan Gafis sama dengan 110% dari Dodi. Jadi bisa kita tuliskan Gafis ini sama dengan 110/100 karena 110%. Lalu kita kali lemparan Dodi itu sama dengan 300. Jadi 300 bagi 100 itu sama dengan 3. Lalu 3 kali 110 itu sama dengan 330 desimeter. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah 330 desimeter. Jadi jarak lemparan Gafis adalah 330 desimeter. Oke, demikian untuk pembahasan soal pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.